Tugas rekayasa perangkat lunak. Membahas tentang modeling. Di video ini konten yang akan dibahas adalah yang pertama, prinsip-prinsip sebagai pedoman praktek, memahami persyaratan atau requirement, pemodelan requirement metode berbasis skenario, pemodelan requirement metode berbasis kelas, pemodelan requirement perilaku pola dan aplikasi web atau seluler, konsep desain, desain arsitektur, desain tingkat komponen, desain antarmuka pengguna, desain berbasis pola, desain aplikasi web, dan desain aplikasi seluler. Konten pertama, prinsip-prinsip sebagai pedoman praktek. Praktek rekayasa perangkat lunak adalah serangkaian prinsip, konsep, metode, dan alat yang luas yang harus dipertimbangkan saat perangkat lunak direncanakan dan dikembangkan. Pelaku dari pedoman praktek adalah praktisi atau software engineer dan manajer yang melaksanakan berbagai tugas rekayasa perangkat lunak. Alasan penting untuk dilakukannya pedoman praktek adalah karena proses perangkat lunak memberi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan sistem atau produk berbasis komputer untuk mencapai tujuan yang sukses. Praktek ini memberi rincian yang diperlukan untuk mengemudi di sepanjang jalan. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, praktek adalah apa yang dilakukan hari demi hari saat perangkat lunak berevolusi dari ide menjadi kenyataan. Sedangkan langkah-langkahnya adalah 3 elemen praktek berlaku terlepas dari model proses yang dipilih adalah prinsip, konsep, dan metode. Hasil kerjanya, praktek mencakup aktivitas teknis yang menghasilkan semua produk kerja yang ditentukan oleh model proses perangkat lunak yang telah dipilih. Cara melakukan pedoman praktik rekayasa perangkat lunak dengan benar yaitu pertama, miliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip yang berlaku untuk pekerjaan, misalnya desain yang dilakukan saat ini. Kemudian, pastikan bahwa metode yang tepat telah dipilih untuk pekerjaan tersebut. Memahami persyaratan atau requirement. Sebelum memulai pekerjaan teknis apapun, ide yang baik untuk membuat serangkaian persyaratan atau requirement untuk setiap tugas teknik. Tugas-tugas ini mengarah pada pemahaman tentang dampak bisnis dari perangkat lunak, apa yang diinginkan pelanggan, dan bagaimana pengguna akhir akan berinteraksi dengan perangkat lunak. Pelaku dari requirement yaitu software engineers dan stakeholder lainnya yaitu manajer, pelanggan, dan pengguna akhir, karena semuanya berpartisipasi dalam rekayasa requirement. Alasan penting untuk requirement adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam memecahkan masalah yang tidak dibutuhkan, walaupun perancangan dan membangun program komputer dengan elegan, maka penting untuk memahami apa yang diinginkan pelanggan. Langkah-langkah dari requirement adalah dimulai dengan inception atau tugas yang menentukan ruang lingkup dan sifat dari masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu berlanjut pada elicitation atau tugas yang membantu stakeholder mendefinisikan apa yang dibutuhkan. Dan akhirnya masalah tersebut dijelaskan dalam bentuk tertentu dan kemudian direview atau divalidasi untuk memastikan apakah bahwa pemahaman kita tentang masalah dan pemahaman para stakeholder tentang masalah sama. Hasil kerja dari requirement adalah memberikan pemahaman tertulis tentang masalah kepada semua pihak
yang dimana hal ini dapat dicapai melalui sejumlah produk kerja, skenario pengguna, daftar fungsi dan fitur, model persyaratan, atau spesifikasi. Cara melakukan requirement dengan benar yaitu produk kerja rekayasa requirement diulas dengan stakeholder untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari adalah apa yang mereka maksudkan. Pemodelan requirement dengan metode berbasis skenario. Pemodelan requirement menggunakan kombinasi bentuk teks dan diagram untuk menggambarkan persyaratan dengan cara yang relatif mudah dipahami dan yang lebih penting, mudah untuk ditinjau kebenaran, kelengkapan, dan konsistensinya. Langkah-langkah untuk metode berbasis skenario adalah yaitu pemodelan berbasis skenario merepresentasikan sistem dari sudut pandang pengguna. Dengan membangun model berbasis skenario, kita akan dapat lebih memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak. Berikutnya, pemodelan requirement dengan metode berbasis kelas. Penjelasan ringkasnya, masalah perangkat lunak hampir selalu dapat dicirikan dalam hal sekumpulan objek yang saling berinteraksi yang masing-masing mewakili sesuatu yang menarik dalam suatu sistem. Setiap objek menjadi anggota dari kelas objek. Sedangkan langkah-langkah untuk metode berbasis kelas adalah mendefinisikan objek, atribut, dan hubungan. Sebuah himpunan atau aturan praktis sederhana dikembangkan untuk mengekstrak objek dan kelas dari pernyataan masalah dan kemudian merepresentasikannya dalam bentuk teks, atau gambar, atau diagram. Selanjutnya, pemodelan requirement dengan perilaku, pola, dan aplikasi web atau seluler. Model persyaratan perilaku, pola, dan pertimbangan analisis persyaratan khusus yang terkait saat web app dikembangkan. Masing-masing representasi pemodelan ini melengkapi model berbasis skenario dan berbasis kelas yang dibahas sebelumnya. Sedangkan langkah-langkahnya adalah pemodelan perilaku menggambarkan keadaan sistem dan kelasnya serta dampak peristiwa pada keadaan. Pemodelan berbasis pola memanfaatkan pengetahuan domain yang ada dan memfasilitasi analisis persyaratan. Model persyaratan aplikasi web dirancang khusus untuk merepresentasikan kebutuhan yang terkait dengan konten, interaksi, fungsi, dan konfigurasi. Pembahasan selanjutnya adalah konsep desain. Desain merupakan hal yang hampir semua engineer ingin lakukan. Ini adalah tempat di mana kreativitas menjadi aturan, di mana persyaratan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan pertimbangan teknis semuanya bergabung dalam formulasi produk atau sistem. Desain menciptakan representasi atau model perangkat lunak, tetapi tidak seperti model persyaratan yang berfokus pada deskripsi data, fungsi, dan perilaku yang diperlukan. Model desain menyediakan detail tentang arsitektur perangkat lunak, struktur data, antarmuka, dan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Pelaku dari konsep desain adalah software engineers. Karena software engineer melakukan setiap tugas desain. Alasan penting untuk melakukan konsep desain adalah karena desain memungkinkan kita untuk memodelkan sistem atau produk yang akan dibangun. Desain adalah tempat di mana kualitas perangkat lunak ditetapkan. Langkah-langkah dari konsep desain adalah pertama, arsitektur dari sistem atau produk harus direpresentasikan. Kemudian, antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan pengguna akhir, sistem dan perangkat lain, dan komponen penyusunnya sendiri dimodelkan.
Akhirnya, komponen perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem tersebut didesain. Hasil kerja dari konsep desain adalah sebuah model desain yang mencakup representasi arsitektur antarmuka komponen dan deployment yang merupakan produk utama yang dihasilkan selama desain perangkat. Cara melakukan desain dengan benar yaitu model desain dievaluasi oleh tim perangkat lunak dalam upaya untuk menentukan apakah model tersebut mengandung kesalahan, inkonsistensi, atau kelalaian. Pembahasan selanjutnya tentang desain arsitektur. Desain arsitektur mewakili struktur data dan komponen program yang diperlukan untuk membangun sistem berbasis komputer. Pelaku dari desain arsitektur adalah software engineer yang dapat merancang data dan arsitektur. Juga seorang desainer database atau data warehouse yang menciptakan arsitektur data untuk sebuah sistem. Alasan penting untuk desain arsitektur adalah karena yang dilakukan oleh desain arsitektur memberikan gambaran besar dan memastikan bahwa semuanya sudah benar. Langkah-langkah dari desain arsitektur dimulai dengan desain data dan kemudian dilanjutkan dengan penurunan satu atau lebih representasi struktur arsitektur sistem. Kemudian alternatif gaya atau pola arsitektur dianalisis untuk mendapatkan struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah alternatif dipilih, arsitektur dijelaskan menggunakan metode desain arsitektur. Hasil kerja dari desain arsitektur yaitu sebuah model arsitektur yang mencakup arsitektur data dan struktur program selama desain arsitektur. Cara melakukan desain arsitektur dengan benar yaitu pada setiap tahapannya produk kerja desain perangkat lunak ditinjau untuk kejelasan, kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi dengan persyaratan satu sama lain. Selanjutnya, desain tingkat komponen. Desain tingkat komponen mendefinisikan struktur data, algoritma, karakteristik antarmuka, dan mekanisme komunikasi yang dialokasikan untuk setiap komponen perangkat lunak. Sedangkan pelakunya adalah seorang software engineer yang melakukan desain tingkat komponen. Alasan penting untuk desain tingkat komponen adalah karena desain tingkat komponen mewakili perangkat lunak secara rinci sehingga memungkinkan untuk meninjau detail desain untuk kebenaran dan konsistensi dengan representasi desain lainnya. Langkah-langkah desain tingkat komponen yaitu dimulai dengan pemrosesan untuk setiap komponen diterjemahkan ke dalam desain rinci yang menggunakan bentuk diagram atau teks yang menentukan struktur data internal. Selanjutnya, notasi desain meliputi diagram UML dan bentuk tambahan. Hasil kerja dari desain tingkat komponen yaitu direpresentasikan dalam notasi grafis, tabular atau berbasis teks karena produk utama yang dihasilkan selama desain level komponen. Cara melakukan dengan benar desain tingkat komponen yaitu desain diperiksa untuk menentukan apakah struktur data antarmuka, urutan pemrosesan, dan kondisi logis sudah benar dan akan menghasilkan data atau transformasi kontrol yang sesuai yang telah ditentukan pada komponen selama tahap desain sebelumnya. Berikutnya, desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna menciptakan media komunikasi yang efektif antara manusia dan komputer. Pelaku dari desain antarmuka pengguna yaitu software engineer yang mendesain antarmuka pengguna dengan menerapkan proses iteratif
yang mengacu pada prinsip-prinsip desain. Alasan penting dilakukannya desain antarmuka pengguna karena dengan desain antarmuka yang bagus, maka perangkat lunak yang dirancang akan mudah untuk digunakan dan tidak ada kesalahan serta kegagalan sistem. Langkah-langkah dari desain antarmuka pengguna yaitu dimulai dengan mengidentifikasi persyaratan pengguna, tugas, dan lingkungan. Setelah diidentifikasi, skenario pengguna dibuat dan dianalisis. Selanjutnya, tools digunakan untuk membuat prototipe dan akhirnya menerapkan model desain. Hasil kerja dari antarmuka pengguna yaitu skenario pengguna dibuat dan tata letak layar dihasilkan. Prototipe antarmuka dikembangkan dan dimodifikasi secara. Sedangkan cara melakukan desain antarmuka pengguna dengan benar yaitu prototipe antarmuka diuji oleh pengguna dan umpan balik dari pengujian digunakan untuk modifikasi iteratif berikutnya pada prototipe. Selanjutnya, desain berbasis pola atau pattern based. Desain berbasis pola adalah suatu pendekatan desain yang menciptakan sebuah aplikasi baru dengan mencari sekelompok solusi yang terbukti untuk serangkaian masalah yang jelas. Pelaku dari desain berbasis pola yaitu software engineer yang memeriksa setiap masalah yang dihadapi. Sedangkan alasan pentingnya adalah dapat memperoleh solusi yang teruji untuk masalah tertentu. Karena saat setiap pola diterapkan, solusi terintegrasi dan aplikasi yang akan dibangun menjadi semakin dekat dengan desain yang lengkap. Langkah-langkah untuk desain berbasis pola yaitu requirements. Model diperiksa untuk mengisolasi kumpulan masalah hierarkis yang harus diselesaikan. Ruang masalah dipartisi sehingga subset masalah yang terkait dengan fungsi dan fitur perangkat lunak tertentu dapat diidentifikasi. Setelah subset dari masalah telah diidentifikasi, satu atau lebih pattern repositories dicari untuk menentukan apakah pola desain yang sudah ada diwakili pada level abstraksi yang sesuai. Pola-pola yang dapat diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari perangkat lunak yang akan dibangun. Sedangkan hasil kerjanya adalah sebuah model desain yang menggambarkan struktur arsitektur antarmuka pengguna dan rincian level komponen dikembangkan. Cara melakukan desain berbasis pola dengan benar yaitu setiap kali pola desain diterjemahkan menjadi beberapa elemen dari model desain, produk kerja diperiksa untuk kejelasan, kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi dengan requirements dan satu sama lain. Selanjutnya, desain aplikasi web. Desain untuk aplikasi web mencakup kegiatan teknis dan non-teknis untuk meliputi yaitu menentukan tampilan dan nuansa dari aplikasi web, menciptakan tata letak estetika antarmuka pengguna, mendefinisikan keseluruhan struktur arsitektur, mengembangkan konten dan fungsionalitas yang berada dalam arsitektur, dan merencanakan navigasi itu terjadi dalam aplikasi web. Pelaku dari desain aplikasi web adalah web engineer, desainer grafis, pengembang konten, dan para stakeholder lainnya. Alasan penting untuk desain web adalah karena memungkinkan kita untuk membuat model yang dapat dinilai kualitasnya dan ditingkatkan sebelum konten dan kode dibuat. Pengujian dilakukan dan pengguna akhir terlibat dalam jumlah besar. Langkah-langkah dari desain aplikasi web yaitu desain konten menggunakan model konten dikembangkan selama analisis.
sebagai dasar untuk menetapkan desain objek konten. Desain estetika, juga disebut desain grafis, menentukan tampilan dan nuansa yang dilihat oleh pengguna akhir. Desain arsitektur berfokus pada keseluruhan struktur hipermedia dari semua objek dan fungsi konten. Desain antarmuka menetapkan tata letak dan mekanisme interaksi yang mendefinisikan antarmuka pengguna. Navigasi desain merupakan bagaimana pengguna akhir melakukan navigasi melalui struktur hipermedia. Hasil kerja dari desain aplikasi web adalah mencakup konten, estetika, arsitektur antarmuka, navigasi, dan masalah desain tingkat komponen yang merupakan produk kerja utama yang dihasilkan selama desain aplikasi web. Cara melakukan desain aplikasi web dengan benar, yaitu setiap elemen dari model desain ditinjau dalam upaya mengungkapkan kesalahan, ketidakkonsistenan, atau kelalaian. Dan setelah itu, solusi alternatif dipertimbangkan dan sejauh mana model desain site ini akan menghasilkan implementasi yang efektif juga dinilai. Yang terakhir yaitu desain aplikasi seluler atau sering disebut mobile app. Desain untuk aplikasi seluler mencakup kegiatan teknis dan non-teknis yang meliputi penentuan tampilan dan nuansa dari aplikasi web, menciptakan tata letak estetika antarmuka pengguna, mendefinisikan keseluruhan struktur arsitektur, mengembangkan konten dan fungsionalitas yang berada dalam arsitektur, dan merencanakan navigasi itu terjadi di dalam mobile app. Pelaku dari mobile app adalah software engineer, desain grafis, pengembang konten, pakar keamanan, dan stakeholder lainnya. Alasan penting dibuatkannya desain mobile app adalah karena memungkinkan kita membuat model yang dapat dinilai kualitasnya dan ditingkatkan sebelum konten dan kode dibuat. Pengujian dilakukan dan pengguna akhir terlibat dalam jumlah besar. Langkah-langkah dari desain mobile app yaitu langkah-langkahnya mirip dengan desain aplikasi web karena menangani isu-isu yang sama untuk desain aplikasi web. Hasil kerja dari desain mobile app yaitu model desain yang mencakup konten, estetika, arsitektur antarmuka, navigasi, dan masalah desain tingkat komponen yang merupakan produk kerja utama yang dihasilkan selama desain mobile. Cara melakukan desain mobile app dengan benar yaitu setiap elemen dari model desain ditinjau dalam upaya mengungkap kesalahan, ketidakkonsistenan, atau kelalaian. Selain itu, solusi alternatif dipertimbangkan dan sejauh mana model desain site ini akan menghasilkan implementasi yang efektif juga dinilai.